Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 25 ayat 20 dan 26. Demikian firman Tuhan, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Batuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tema pada hari ini adalah memilih bagian yang terpenting, mentaati Allah membawa kita dalam garis berkat Tuhan. Ishak menikah dengan Ribka ketika berusia 40 tahun. Ishak sungguh-sungguh berdoa selama tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan perjanjian Allah. Berdoalah Ishak, artinya membakar kemenyan. Ishak sungguh-sungguh berdoa. Doa tersebut menjadi kemenyan yang kudus dan naik untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Ishak berdoa sampai akhir dengan penuh kesabaran selama 20 tahun. Pada akhirnya Allah mengabulkan doanya dan Ribka melahirkan baginya anak kembar, Esau dan Yakub. Waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Sewaktu Ishak sungguh-sungguh berdoa, kemungkinan Abraham juga berdoa bersamanya di sampingnya dengan hati yang terbeban untuk penggenapan perjanjian Allah. Di masa lampau Allah telah berfirman kepada Abraham, istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi sambil Abraham menceritakan janji Allah kepada Ishak yang sedang berdoa karena tidak memiliki anak saat itu, Abraham menghibur Ishak dan meyakinkannya bahwa ia akan mempunyai keturunan karena Allah telah berjanji kepada Abraham hidup dalam kepastian garis berkat Tuhan. Abraham memperanakan Ishak ketika usia 100, memperanakan di usia 60 tahun Ishak. Abraham hidup selama 175 tahun, sehingga ketiga generasi Abraham, Ishak, dan Yakub hidup bersamaan selama 15 tahun. Ibrani 11 ayat 9. Abraham mengajarkan firman Tuhan kepada Ishak dan Yakub. Hal mewariskan imannya kepada keturunannya merupakan tujuan Allah memanggil Abraham dan bagian kewajiban kudusnya untuk menggenapi perjanjian yang diterimanya dilanjutkan kepada keturunannya. Yakub selalu tinggal di kemah dan dididik tentang iman melalui kakeknya Abraham, sehingga menjadi orang yang mendambakan warisan yang kekal dari Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja merupakan kemah Allah. Salah satu contoh Maria mengambil bagian yang terbaik duduk di kaki Allah. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Seperti Maria dan Yakub mengambil bagian terpenting dalam hidupnya. Demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga harus memilih untuk senantiasa mendengarkan dan mendambakan firman Tuhan di gereja, sehingga bagian yang terbaik yang kita pilih tidak diambil daripada kita. Alkitab mencatat riwayat Ishak tokoh yang kedua yang mewarisi perjanjian tersebut. Pada waktu Ishak berdiam dalam sumur Lahai-roi menghadapi bencana kelaparan besar kedua sejak Abraham, Ishak hendak pergi ke Mesir, tetapi Allah menegaskan perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham tentang tanah dan keturunannya, sehingga Ishak memutuskan tetap tinggal di Kanaan. Bahkan dalam bencana kelaparan tersebut, hasil dari Ishak mentaati Allah dan menjaga perjanjian yang tidak turun hujan, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Hasil demikian adalah karena Tuhan memberkatinya, dan pada akhirnya ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Setelah itu Ishak memperluas wilayahnya, yaitu tanah di mana keturunan perjanjian akan tinggal, dan menggali banyak sumur untuk beranak cucu. Kemudian ia kembali ke Bersheba, di mana ia menerima janji Allah tentang keturunan yang akan bertambah banyak, dan ia terus menetap sambil membangun mezbah di situ. Kesimpulannya untuk kita dalam garis berkat Tuhan, senantiasa berdoa, membangun mezbah Tuhan. Wariskan iman dengan mengajar berulang-ulang akan firman kepada generasi kita, dan dengarkan dan taati suara Tuhan melalui firman Tuhan. Percaya kita adalah orang-orang yang menerima penggenapan janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.